Halo semuanya, perkenalkan nama saya Racahana Elizabeth Situmorang dari kelas 12 MIPA 3. Hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang masa transisi demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Selamat mendengarkan semuanya. Masa transisi demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Dalam hal politik, tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat. Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik. Pada pemilu 1955, ada 172 partai politik yang bertanding. Tidak ada partai yang paling unggul. Namun 4 partai dengan perolehan suara terbesar, yakni Partai Nasional Indonesia atau PNI sebesar 22,3%, Masyumi sebesar 20,9%, Nahdlatul Ulama atau NU sebesar 18,4%, Partai Komunis Indonesia atau PKI sebesar 15,4%. Akhir demokrasi liberal. Walaupun berhasil melakukan pemilu pada 1955, namun Badan Konstituante tidak dapat membentuk konstitusi baru, hingga Presiden Soekarno menyampaikan konsep demokrasi terpimpin pada DPR 5 Juli 1959, Dekret Presiden keluar. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, pembubaran konstituante hasil pemilu 1955. Yang kedua, pemberlakuan kembali UUD 1945 menggantikan UUDS 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri dari para anggota DPR ditambah dengan para utusan daerah dan golongan. Penyebab transisi liberal menjadi terpimpin. Badan Konstituante dari pemilu 1955 tidak dapat membentuk konstitusi baru, sehingga pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tentang perubahan demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin, serta memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada Presiden. Konsep ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada 10 November 1956. Dasar demokrasi adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan TAP MPRS nomor 8 atau MPRS atau 1965. Demokrasi ini didasarkan oleh sila keempat. Selanjutnya, demokrasi terpimpin merupakan gagasan dalam pembaruan kehidupan baik dalam politik, sosial, dan ekonomi. Gagasan ini dikenal sebagai konsep Presiden 1957 yang berisi, yang pertama, pembaruan struktur politik harus dilakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Dan yang kedua, membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional alias golongan karya. Selanjutnya adalah akhir demokrasi terpimpin. Walaupun kembali menggunakan UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya justru terjadi banyak penyelewengan seperti keputusan yang terlalu berpusat kepada presiden tanpa mempertimbangkan berbagai pihak, tidak adanya pemungutan suara. Yang kedua, pembubaran DPR dan diganti dengan DPR gotong royong dengan anggota dipilih oleh presiden. Dengan berbagai penyelewengan tersebut menimbulkan berbagai kelemahan dalam sistem demokrasi terpimpin, seperti sistem kepartaian dalam mengisi jabatan politik, lembaga legislatif yang hanya menjadi instrumen politik semata, sikap tidak adil presiden terhadap pihak oposisi, kebebasan pers yang di belakang, dan sentralisasi berlebih. Sudah selesai materi yang saya sampaikan tentang transisi masa demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton.